Sekarang coba kita renungi teman-teman sekalian firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang penyesalan-penyesalan yang muncul nanti. Dan nikmatnya sebagai seorang muslim, kita ini sudah diberikan bocorannya. Anda sebagai seorang muslim sudah tahu semua sejarah sebelum kita. Mau cari sejarah tentang apa? Awal manusia, sudah diceritakan tentang Nabi Adam dalam surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lainnya. Bagaimana diproses-proses penciptanya dari tanah, bagaimana ditiupkan ruh, bagaimana diciptakan juga Hawa istrinya. Lalu berkembang biaklah manusia dari situ. Mau lebih mundur lagi, penciptaan malaikat dari cahaya, penciptaan jin dari api, disampaikan oleh Nabi SAW. Mau mundur lagi, penciptaan alam semesta ini. Digambarkan bagaimana Allah SWT ciptakan. Bahkan yang awal Allah ciptakan, makhluk pertama Nabi SAW sebutkan adalah sebuah pena, di mana Allah suruh mencatat semuanya takdir. Lalu Allah ciptakan ya, surga dan arsh, kemudian singgasana Allah, kemudian Allah ciptakan surga dan neraka, kemudian penciptaan langit dan bumi yang tadinya jadi satu lalu dipisahkan. Itu semua digambarkan dalam Al-Quran. Kalau Anda mau rentet awal sejarah semuanya, Anda tahu. Sebagai seorang muslim sudah tahu bocorannya walaupun kita tidak hadir dalam penciptaan tersebut. Anda ingin tahu di masa hidup Anda sekarang apa panduan hidup saya? Mana yang boleh saya nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, misalnya pergaulan. Anda sudah tahu Islam memandang Anda. Mana yang halal, mana yang haram. Anda mau tahu sesuatu yang sifatnya masa depan, semuanya sudah dipaparkan. Tentang kejadian-kejadian prosesi kematian, tentang kehidupan alam kubur, tentang tanda-tanda hari kiamat, kejadian hari kiamat sampai turun surah Al-Qiyamah, surah Al-Zalzalah. Digambarkan bagaimana dahsyatnya kiamat itu, bagaimana hari kebangkitan nanti, dan digambarkan dengan lengkap balasan bagi orang yang patuh selama dunia, surga dari pintu gerbangnya, tanahnya, istanahnya, baju-bajunya, dayang-dayangnya, makanannya, minumannya, semua fasilitasnya rinci. Seperti Anda melihat surga itu sendiri. Dan tempat bagi para pembangkang neraka jahanam digambarkan semua. Siksaan yang paling rendah sampai yang paling berat. Masa depan semua tergambarkan. Kita sudah diberikan bocorannya. Tidak semua manusia mengetahui masalah ini. Makanya mereka yang tidak tahu, mereka alihkan potensi sembahan mereka kepada pohon, kepada dewa-dewa, pada patung, ya. Mereka tebak-tebak masa depan mereka. Maka ada di antara mereka ateis menolak tidak ada kehidupan, tidak ada kematian tidak ada kehidupan setelah kematian, karena mereka tidak faham. Salah satu bocoran yang paling menarik adalah penyesalan yang terjadi nanti di hari kebangkitan di akhirat. Karena selama di dunia mereka tidak beriman. Maka dengan adanya penyampaian dalam ayat-ayat Al-Quran yang akan saya bacakan sebentar lagi, Bapak Ibu juga kalau mau buka di aplikasi Al-Quran di handphonenya silahkan, biar Anda bisa ikutin ayatnya dan terjemahannya. Maka Anda bisa lihat bagaimana Allah sudah paparkan kepada kita. Bahkan ayat-ayat ini turun 1400 tahun sekian yang lalu. Bukan ayat yang baru. Sudah terlalu banyak orang yang beriman sebelum kita sebelumnya dan mendapatkan manfaat dari ayat-ayat ini, karena mereka sudah mengikuti, oh ternyata ada bocorannya, nanti di sana akan terjadi seperti ini, supaya kita tidak terjerumus dan mendapati atau mendapatkan hal yang serupa. Bisa Anda buka, kita mulai dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99 sampai 115. Sekali lagi surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99 sampai ayat 115. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, Bapak Ibu sekalian, di ayat 99-nya saya bacakan. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Begitu dia lihat malaikat maut datang, maka pada saat itu mereka berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Di saat itu mereka baru bicara, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Untuk kembali ke makanan favoritnya kah? Untuk kembali kepada perkebunan dan pertaniannya kah? Atau untuk kumpul dengan istri atau suami dan anak-anaknya kah? Atau untuk berolahraga lagi? Enggak. Di ayat 100-nya Allah mengatakan, mereka menyesal di saat itu dan berharap tidak dimatikan, ditunda kematiannya untuk ini. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, agar aku berbuat amal saleh. Tunda sedikit kematianku ya Allah, agar aku berbuat amal saleh, biar aku bisa ikutin tuh orang-orang muslim sholat, puasa, majelis ilmu, silaturahim keluarga, berzikir, berdoa, agar aku bisa buat seperti mereka, agar aku bisa berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Lalu Allah mengatakan, sekali-kali tidak. Sudah datang ajalmu, sudah tidak mungkin. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang hanya diucapkan saja. Maksimal kau cuma bisa bilang, ya Tuhanku kembalikan aku, tapi tidak akan mungkin ada pengembalian, nggak mungkin. Dan di hadapan mereka ada dinding barzakh di kuburan sampai hari mereka dibangkitkan. Di ayat 101-nya, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila sangkakala sudah ditiup nanti, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Ayah akan dan ibu akan lari dari anaknya, anak akan lari dari orang tuanya, saudara akan lari dari saudaranya, istri dan suami lari dari pasangannya. Pada saat hari hisab, Allah mengatakan yauma yafiru mar'u min akhi. Hari itu orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari pasangannya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu mereka betul-betul mau menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi pada saat dibangkitkan tidak ada lagi mereka berpikir nasab pada saat itu. Tidak ada lagi orang saling bantu karena mau menyelamatkan dirinya. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Takut nanti orang tua tidak mau tanya anaknya di mahsyar nanti. Takut anaknya tuntut, ini ayah saya dulu pernah pukul saya zalim, ini ibu saya pernah begini dan begitu. Atau sebaliknya, orang tua yang tuntut, ini anak saya dulu tidak bakti. Atau suami istri dulu tidak jalankan tugasnya. Maka Allah mengatakan di saat pembangkitan, hari pertama kebangkitan, nggak ada mereka saling tanya lagi. Karena mereka ingin selamat sendiri. 102-nya, dan itu terjadi sebelum timbangan amal. Lalu Allah gambarkan 102-nya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa nanti yang berat timbangan kebaikannya, karena banyak selama di dunia hidup seperti kita sekarang sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan beruntung, selamat. 103-nya, waman khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, timbangan amal solehnya, dosanya lebih berat, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Karena selama dunia dia bisa sebenarnya beramal soleh tapi dia tidak mau. Mereka kekal di dalam neraka jahannam. Mereka kekal di dalam siksaan. Di sini digambarkan siksaannya seperti apa. Di antara salah satu substansial cabang daripada siksaan di neraka di 104. Talfahu ujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Maka di neraka nanti ya, mereka akan dibakar dan mereka di neraka itu dalam keadaan cacat. Dalam keadaan cacat. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang menggambarkan tentang bagaimana yang dimaksud dengan cacat di sini. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mereka akan dilahap oleh api neraka itu, makna hadisnya dilahap oleh api neraka itu sampai-sampai bibir bagian atas mereka melebar dan bisa dilipat ke kepala mereka, dan bibir bagian bawahnya meleleh karena panasnya neraka sampai ke perutnya. Ini salah satu makna daripada karena panasnya api neraka, maka mereka pun akan seperti itu. Kemudian di dalam ayat 105-nya, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Allah berfirman kepada ahli neraka itu, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Bukankah banyak kiai, ustadz, dai sudah menyampaikan ceramah-ceramahnya? Bukankah sudah sampai kepadamu dari guru-guru agamamu, dari orang tuamu, dari lingkunganmu, kamu sudah dengar ayat-ayatku kata Allah dibacakan kepadamu sekalian, tapi kamu selalu mendustakannya. Sudahlah, nanti aja ya. 106-nya, qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhallin. Lalu mereka berkata di neraka, wa na'udzubillah, wahai Tuhan kami,
kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Kami akui sekarang kami memang melakukan kesalahan dulu, tapi waktu itu hawa nafsu kami mengalahkan kami. Kami lebih cenderung untuk tidak sholat, untuk mengganggu orang, untuk durhaka sama orang tua, untuk mencuri dan segala macam. Lalu mereka mengatakan, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Kami akui itu kesalahan. 107-nya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami masih kembali juga pada kekafiran dan pembangkangan kami, sungguh kami termasuk orang zalim. Sudah 2 kali mereka minta, pada saat malaikat maut datang tadi mereka minta untuk ditunda kematian, tapi Allah tolak. Sekarang masuk neraka, Allah masukkan neraka, mereka minta lagi, wahai Tuhan kami, tolong kembalikan kami ke dunia. Kami betul-betul berjanji akan menjadi orang baik, menjadi orang saleh dan salihah. Lalu Allah berfirman begini di 108-nya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah mengatakan, tinggallah dengan hina di dalam neraka itu dan jangan pernah kamu berbicara dengan aku. Allah menolak untuk negosiasi sama mereka. Teman-teman sekalian, ada sebuah hadis yang sangat agung yang harus menjadi bahan perhatian khusus ya kepada kita atau bagi kita semuanya tentang tafsir ya daripada ayat ini. Tafsir ayat ini disebutkan sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ahli neraka itu memanggil malaikat. Ahli neraka memanggil malaikat. Seraya mereka mengatakan, tolonglah kami, mintalah kepada Allah agar meringankan siksa buat kami. Namun malaikat dalam riwayat ini dikatakan tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Tidak menjawab mereka 40 tahun. Setelah 40 tahun itu pun para malaikat mengatakan sesungguhnya kalian pasti tetap akan menetap selama-lamanya di sana. Lalu mereka memohon kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ahli neraka ngerengek-ngerengek minta. Mereka mengatakan Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Tadi surah Al-Mu'minun ayat 107. Wahai Tuhan kami, tolong kembali keluarkan kami dari neraka ini. Kalau kami masih kembali pada kekufuran kami, malasnya kami ibadah, kami jadi orang jahat, maka kami termasuk orang zalim. Namun dalam riwayat ini disebutkan Allah tidak menjawab mereka selama umur dunia. Tidak tahu berapa miliar tahun umur dunia ini, ya. Karena Nabi Adam saja sudah ribuan tahun. Padahal kita ini manusia, makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Jin sudah ada sebelum kita, malaikat sudah ada sebelum kita. Semua di bumi ini, pohon-pohon ini semua sudah ada sebelumnya. Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada. Nabi Adam diciptakan, fasilis di bumi ini sudah ada semua. Ya. Jadi kita ini termasuk makhluk yang terakhir. Maka seumur dunia Allah Azza wa Jalla tidak menjawab mereka. Dan setelah itu pun, setelah seumur dunia, Allahu alam berapa miliar tahun, barulah Allah mengatakan tadi yang baru kita baca Al-Mu'minun 108. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah mengatakan kekallah kalian di dalamnya dalam keadaan hina dan jangan pernah berbicara dengan aku. Dikatakan dalam riwayat ini kemudian mereka pun berputus asa. Tidak ada yang dapat mereka lakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Suara mereka menyerupai suara keledai. Mula-mulanya mengeluarkan nafas dan akhirnya menariknya dengan merintih. Riwayat ini disebutkan oleh Tabarani dengan sanad sahih dan juga Al-Mundhiri menyebutkan dalam At-Targhib Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani. Riwayat sahih tentang tafsir surah Al-Mu'minun 107 dan 108. Jadi kalau Bapak Ibu memastikan nanti apa yang kami sampaikan riwayat ini, Anda tinggal ketik di Google tafsir surah Al-Mu'minun 101-108, akan ada disebutkan riwayat tadi yang kami bacakan. Jadi bagaimana penyesalan yang luar biasa. Allah pun yang Maha Pengasih, Maha Penyayang di saat itu tidak akan mau memaafkan mereka.